Shalom, Pak. Yo, shalom. Bisa kelihatan? Pak Paulus, tolong pegangin dulu. Betul. Sebentar. Sebentar. Ya, sebentar. Belum nyala. Oke. Nah, kita sekarang melihat ini replika, ya. Secara bait suci yang betul di zaman Tuhan Yesus. Ini dia replikanya. Ya. Ayo kita jalan ya. Sorry. Yuk kita jalan-jalan sekarang ke kota Yerusalem. Hari ini kita akan juga ke Dome of the Rock, ke Al-Aqsa. Jadi bisa ngikuti semuanya. Puji Tuhan, cuaca cerah. Tadi pagi Yerusalem itu hujan. Dan hujan itu sangat dinantikan. Ya, setahun mereka itu secara hitungan resmi. Setahun itu cuma ada 5 hari hujan, saudara. Bisa bayangkan itu. Nah, ini ada orang terkenal dari Jogja. Yang punya apa, bakpia apa? Java. Jangan lupa ke Jogja mampir. Bakpia Java. Sangat terkenal. Dalam 1 tahun dia 5 minggu. 5 hari hujan cuma 5 kali. Bayangkan. Nah ini tembok ratapan ya. Lihat itu. Itu orang-orang Yahudi berdoa. Itu yang paling depan itu yang untuk pria, yang di bawah sini untuk wanita. Ya. Jadi hampir 100%. Saudara kita orang Muslim tuh niru mereka ini. Ya tuh, kalau berdoa manggut-manggut. Ya. Nah, oke. Iya lah itu. Susun nirunya di sini. Tuh. Penggalian Yerusalem. Nah, kita jalan terus. Permisi. Shalom, Boker Tov. Tentara Israel. Itu senjata mereka itu. Ini orang-orang Israel, tentaranya. Shalom, Boker Tov. Permisi. Ini sekarang kita ada di halaman Masjid Al-Aqsa dan Dome of the Rock. Boleh masuk. Boker Tov. Shalom. Itu tentara Israel. Oh, terima kasih Tuhan bisa masuk ke sini. Nah, itu Al-Aqsa. Itu Al-Aqsa. Biasanya nggak boleh masuk loh ini. Susah sekali ini. Boleh masuk. Nah, ini bekas reruntuhan. Grup asarnya biasanya tidak boleh masuk karena memang kemarin juga tidak dijanjikan akan masuk ke sini karena sedang konflik perang dan memang tuh, kalau tidak konflik Al-Aqsa perang pun sulit untuk masuk ke tempat ini. Tapi ini luar biasa. Kita bisa masuk. Puji Tuhan bisa masuk, masih sepi. Iya. Iya, udara segar sekali, betul, baru hujan. Tadi pagi hujan. Nah, ini yang tempat paling suka ribut tuh di sini loh. Demo perang apa di daerah ini. Tapi hari ini puji Tuhan kita bisa masuk untuk melihat. Nah, ini Al-Aqsa-nya. Terima kasih Tuhan. Masih sepi, biasanya ramai. Ini kalau sholat Jumat ditutup. Tidak boleh ada orang masuk. Kecuali mereka yang sembahyang. Tuh, Dome of the Rock. Kubah emas. Nah, Muslim percaya Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad itu dari sini. Yang naik borak itu.
Ya. Ini guide kita yang sangat hebat, Pak Jerias. Betul-betul semua. Beda. Ini Al-Aqsa, sayang kubah kubah hitamnya nggak kelihatan. Itu nama kompleks. Kompleks ini Al-Aqsa kompleks. Namanya ambil dari nama seluruh kompleks. Satu namanya ambil dari batu di kompleks. Makanya itu jadi Dome of the Rock, kubah batu. Ini jadi namanya dari Al-Aqsa. Semua. Tetapi kedua-duanya di Al-Aqsa. Masjid. Luar biasa. Kalau saya berbicara tentang gunung ini, saya harus mulai dari tahun 1800. Dengar dulu penjelasannya. 1750 sebelum Masehi, tiba saatnya untuk iman orang tua itu yang luar biasa taat kepada Tuhan, imannya diuji secara mutlak. Tiba saatnya Abraham. Dan Abraham Bapak Ibu diuji supaya mempersembahkan anaknya tunggal, anaknya Ishak. Kemarin kita membahas ini, dia pergi pagi-pagi dari Beersheba. Bapak Ibu hari ini terbalik, kita dari Yerusalem ke Beersheba. Dia dari Beersheba ke Yerusalem. Dia akan melihat Beersheba. Dia mulai perjalanan. Benar yang digambarkan di Alkitab itu 2 hari dari sana ke sini. Hari ketiga dia melihat tempat yang ditunjuk oleh Tuhan. Bapak Ibu, dia mulai dari paling bawah. Paling bawah itu sangat menarik, Bapak Ibu, ada apa? Itu bikin Abraham lebih stres lagi. Ada satu lembah di mana orang Yebus mempersembahkan anak mereka. Ada jahanam, Bapak Ibu, di bawah. Ada Gai Ben Hinnom. Ini buat Abraham atau ujian ini dari dunia nyata. Apakah benar harus mempersembahkan korban anak seperti mereka untuk Yahweh, seperti mereka untuk Molok? Makanya ini ujian dari dunia nyata. Kalau Abraham tidak melihat orang tua mempersembahkan anak mereka, dia akan katakan, oh, God is kidding me. Itu bukan ujian, setuju? Tapi dia melihat, makanya karena itu saya sudah kasih introduksi tentang lembah yang paling bawah, namanya Gehenna, lembah jahanam. Dia suruh hamba dia tinggal di belakang, dia membelah kayu, bawa api dan mulai naik sama Ishak dari bawah. Di mana kemarin bis parkir, masih ingat dekat kolam itu? Dia naik ke arah sini. Bapak Ibu, setiap langkah itu seperti seumur hidup. Dia keringat. Bapak Ibu, ini sulit sekali. Sudah dia mendekat tempat di mana dia akan mempersembahkan anaknya. Paling sulit. Anaknya, Bapak Ibu, tanya pertanyaan seperti pedang yang tusuk hatinya. Tadi ada api, ada kayu. Mana domba? Di mana dombanya, Bapak Ibu? Tapi di sini kita sudah tahu. Abraham tahu bahwa Allah kita kasihnya luar biasa. Amin. Makanya dia kasih tahu anaknya, anakku, Tuhan akan menyediakan. Luar biasa Abraham, Bapak Ibu. Dan dia sampai ke batu di sana. Bukit Moria. Batu. Dan dia ikat anaknya. Dan begitu bawa pisau, langsung malaikat Tuhan pegang tangan malaikat. Jangan apa-apakan dengan anak ini. Dan dia berbalik ke, ya malaikat Tuhan pegang tangan Abraham. Dan kasih tahu, jangan apa-apakan dengan anak ini. Dia berbalik ke belakang dan melihat domba yang disediakan. Amin. Bapak Ibu yang indah, kalau dari atas Anda memandang ke belakang, bisa melihat 2 versi Golgota. Siapa yang tahu? Apakah pemandangan itu melalui waktu? Dia melihat anak Allah disalib, domba Allah. Yang bisa Bapak Ibu juga. Ada yang suka kasih tafsiran ini juga. Bapak Ibu, itu peristiwa pertama di sini. Peristiwa kedua, jarang yang tahu, orang tahu. Daud berdosa 2 kali. Kita lebih ingat dosa Bathsheba itu. Tetapi dosa yang kedua, Bapak Ibu, selalu dia mengandalkan Tuhan. Tapi waktu kita jadi tua aneh, ya. Karena kita mulai lemah, pikiran kita lemah. Kita mulai was-was. Dan dia mau tahu,
berapa orang dari dia pegang pedang. Tentaranya. Ya, tantarannya dia hitung tantarannya. 2 Samuel pasal 24. 2 Samuel pasal 24. Makanya Bapak Ibu ini dosa. Datanglah Nabi Tuhan kepada Daud kasih tahu raja itu engkau gagal. Dan Tuhan kasih hukuman, kasih anda 3 hukuman. Pilih satu dari 3. Yang pertama, Tuhan akan membawa kemarau selama 3 tahun. Yang kedua, Tuhan, kamu akan dikejar-kejar oleh musuh selama 3 bulan. Yang ketiga, Tuhan akan membawa COVID yang kuat sekali. COVID. Ya, Bapak Ibu, Daud pilih yang ketiga karena itu dari Tuhan. Dan dia katakan, biarkan nasibku ada di tangan Tuhan. Karena kasihannya selama-lamanya. Amin. Malaikat Tuhan pukul kerajaan dari Dan. Bapak Ibu, 70,000 orang mati. Dan ketiga malaikat Tuhan sampai di atas ini, persis di sini. Kali ini itu Tuhan yang pegang tangan malaikat. Bapak Ibu, Tuhan kasih kuasa ini. Dan Bapak Ibu, langsung Daud menyesal dan katakan, Tuhan, apakah salahnya domba-dombaku, rakyatku, aku yang berdosa, ambililah aku, anakku, keluargaku, jangan orang saya, jangan rakyat saya. Itu raja yang luar biasa. Makanya datanglah Nabi Tuhan dan kasih tahu, rajaku, Tuhan menerima doa. Amin. Tapi kamu harus mempersembahkan korban di tempat di mana Tuhan pegang tangan malaikat. Dan waktu itu daerah ini dimiliki oleh orang Yebus namanya Arauna punya tempat kirikan gandum di sini. Kalau kirikan gandum harus ada lembu dan harus ada papan dari kayu, ya, supaya itu putar itu kering. Makanya begitu Arauna melihat Raja Daud datang, oh jangan raja, jangan, aku mau kasih engkau semua free, bebas. Ambil papan itu kirikan kayu supaya dipakai bahan bakar. Daud katakan jangan, ini korban, aku harus membeli. Daud membeli bagian itu, ya, dan dia mempersembahkan korban di sini. Ini peristiwa yang kedua. Peristiwa yang ketiga, Daud mau membangun bait suci kepada Tuhan, tapi Tuhan kasih tahu Daud itu bukan. Tanganmu terlalu ternodai darah. Itu anakmu. Makanya peristiwa yang ketiga, di sini Raja Salomo membangun Bait sucinya. Di sini berdiri yang tadi saya lihat. Bapak Ibu, dari segi arkeologi, ini jelas bait suci Raja Herodes ada di sini, 100%. Maaf, dari bait suci Raja Salomo tidak ada sesuatu. Hanya itu berapa patung delima. Tetapi Bapak Ibu, kalau benar ini bait suci Raja Herodes, itu pasti tempatnya bait suci Makabi. Kita kembali di waktu. Pasti tempatnya bait suci Zorobabel. Ya, yang membangun kembali. Pasti tempatnya bait suci Salomo. Amin. Setuju. Alkitab itu semua. Ini secara ilmiah matematik namanya induction. Ya, Anda memperkirakan untuk N, membuktikan untuk N plus 1. Wow. Ini bait suci Induction. 100%. Batunya ada, semuanya ada. Dan kita tahu bait suci Raja Herodes di tempatnya bait suci Makabi. Bait suci Makabi di tempatnya bait suci Zorobabel. Bait suci Zorobabel di tempatnya Salomo. Makanya Bapak Ibu, dari sini kalau saya membuktikan ini bait suci Raja Salomo, sudah saya membuktikan ini Bukit Moria. Karena Haleluya. ada satu ayat di Alkitab, nanti Anda membaca 2 Tawarik pasal 3 ayat 1. 2 Tawarik pasal 3 ayat 1 katakan bahwa Raja Salomo membangun bait suci di Bukit Moria, jelas. Amin. Di tempat Arauna. Makanya sudah pasti ini Bukit Moria dan juga tempat Arauna. Ini yang saya membuktikan dari Alkitab. Tetapi secara ilmiah saya membuktikan ini bait suci. Ya. Makanya lengkap Bapak Ibu. Ini didasarkan atas penelitian, atas secara ilmiah, bukan atas sensasi. Ya, sekarang Bapak Ibu,
Titus menghancurkan bait suci tahun 70. Setelah 70 tidak ada bait suci, datanglah Konstantin, iya. membangun gereja 329 Nativity, kuburan Yesus, Bukit Zaitun. Dia mau membangun di sini, tapi ahli teologi Kristen katakan jangan. Wah, kalau membangun apa saja jadi kontradiksi sama nubuat Yesus Matius 24. Ada batu. Tidak akan tinggal satu batu atas tersusun. batu yang lain. Makanya orang Kristen tidak tertarik. Lebih dari itu, jadi tempat puing-puing, jadi tempat sampah. Tadi pintu yang kita masuk namanya pintu gerbang dang. Sampah. Sampah. Ketika Islam masuk, Bapak Ibu, 638, wah di mana-mana ada gereja, ada itu. Dan ini terkenal Al-Quds, kota suci. Quds, Kudus, suci. Jika mereka mau sesuatu di sini, tapi sudah semuanya penuh. Makanya Khalifah Umar berdoa di batu itu. Dan makanya diberi nama pertama Masjid Umar. Ya? Kemudian 550 tahun kemudian Raja Abdul Malik bin Marwan, Raja Damaskus katakan, oh pasti ini tempat Isra Mi'raj. Pasti ini. Dia menafsirkan ayat di Al-Quran bahwa Tuhan membawa Nabi Muhammad dari Masjid Al-Haram, itu jelas Mekah, ke tempat namanya Al-Aqsa. Al-Aqsa artinya yang terjauh. Al-Aqsa artinya yang Paling jauh. Maaf, tidak ada kata Yerusalem. Tapi ini masalah iman. Saya harus menghormati iman mereka meskipun tidak setuju. Ini yang mereka menafsirkan bahwa itu di sini. Ya? Mereka katakan Nabi Muhammad naik Al-Buraq, kuda putih bersayap besar, menunggu buat dia di sana, di sudut itu, persis atas tembok ratapan. Makanya kalau saya sama supir Islam, saya kasih tahu, saya ke tembok ratapan, ada yang suka saya katakan Al-Buraq. Karena itu Al-Buraq mereka tahu ya. dari sana Nabi Muhammad jalan kaki ke batu itu, dari batu itu kunjungi surga, naik turun kembali ke Al-Buraq ke Mekah. Namanya Isra Mi'raj. Perjalanan satu malam. Isra Mi'raj perjalanan satu malam. Ya, Bapak Ibu, makanya supaya Anda mengerti. Itu jadi namanya kubah batu di kompleks Al-Aqsa. Masjid itu namanya kubah batu di kompleks Al-Aqsa, karena semua kompleks ini Al-Aqsa. Ini namanya jadi Masjid Al-Aqsa di kompleks Al-Aqsa. Itu artinya kedua-duanya Al-Aqsa. Makanya Anda bingung, wartawan menunjukkan kamera itu kubah batu di kompleks Al-Aqsa. Ini namanya Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa di kompleks Al-Aqsa. Jelas? Ini untuk doa Jumat, servis, kebaktian mereka. Bapak Ibu, 2 minggu lagi di sini bisa setiap hari Minggu 1/4 juta masuk. 1/4 juta masuk. 2 minggu lagi. 2 minggu. Apa ini? Ramadan. Oh, Ramadan. Minggu Ramadan ramai sekali. Ya, Bapak Ibu, dari sekarang mereka pemerintah Israel mulai membahas ini karena keadaan sensitif perang. 1/4 juta itu potensi untuk Buat chaos. dan makanya sebanyak besar dari orang Yahudi dan itu yang mereka berhikmat bijaksana, kasih mereka. Kalau kami melarang mereka Ribut pasti. tapi sekarang ada itu kepala polisi, justru dia menteri kepala polisi, dia garis keras sekali, Bapak Ibu. Itu yang bahaya, garis keras sekali. Berlikut. Ben-Gvir, lebih keras dari Likud. Itu moderat. Ini garis keras sekali, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, dari sini sampai sana itu perluasan Herodes. Asli, sebelum Islam datang, sudah pernah saya turun. Wah, indah sekali. Peluang untuk support ini, penyangga ini. Ya, makanya ini tantangan Herodes. Bapak Ibu, Yesus pasti injak di sini. Amin. Jadi di Bethlehem, Bapak Ibu, seorang tua yang dijanji oleh Tuhan bahwa dia tidak akan mati sebelum mata dia melihat terang. Mesias. Namanya? Bapak Ibu, ini bukti bahwa pengharapan Mesias bukan hanya antara ahli Taurat. Pengharapan Mesias juga antara rakyat biasa.
Ini orang tua dijanji oleh Tuhan bahwa dia tidak akan mati sebelum mata dia. Bayangkan Bapak Ibu, semua wanita yang melahirkan anak sulung setelah 30 hari mereka harus datang, setelah mereka bersih harus datang mempersembahkan korban. Kalau miskin 2 burung merpati cukup. Ya, Bapak Ibu, pasti hari itu statistik Yesus bukan satu-satunya bayi, setuju? Ya. Harusnya barangkali ada peluang. Tapi bayangkan, ketika Simeon tinggal bayi Yesus, langsung tahu. Tuhan, biarkan korban. Kedua, itu hari raya, mereka datang dari mana? Yesus berusia 12 tahun. Dari Nazaret, 100. Dari Nazaret datang. Ya? Karena sudah di Nazaret. Waktu mereka setelah hari raya selesai pulang, menyadari Yesus tidak ada, mereka khawatir Yusuf dan Maria cari dia di sini, dan dia katakan, tidak apa-apa, aku di rumah Bapakku. Yang ketiga, Bapak Ibu, Yesus dari Bukit Zaitun turun jalan Minggu Palem, masuk pintu gerbang timur, ada yang pasang di sini meja-meja, dan Yesus mulai marah, daripada kamu bikin dari rumah Bapakku rumah doa, kamu bikin rumah penyamun. Ya? Dan yang terakhir, Yesus menubuat tidak akan tinggal batu atas batu. Untuk berubahan selalu harus ada 40 hari, 40 tahun. Bapak Ibu pas makan 40 tahun bait suci hancur. Ya, keadaan ini sekarang seperti saya menjelaskan, Islam punya administrasi, pemeriksaan, keamanan, itu semuanya di tangan Israel. Keadaan sekarang ini. Ini untuk wudu. Oh ya, bagus di tangga-tangga, foto grup. Luar biasa ya. Terima kasih Tuhan untuk itu. Nah, sekarang mau foto. Mendengar penjelasan Jairus tadi, saudara, maka kita tahu ya betapa aknya. Nah, mendengar penjelasan Jairus tadi, saudara, kita belajar satu hal penting, betapa tepatnya Alkitab itu, betapa akuratnya tulisan-tulisan firman itu. Ya, saya berharap semua kita yang belajar dari penjelasan itu, saudara, bahwa Alkitab firman itu ya dan amin. Apa yang tertulis ribuan tahun yang lalu, itu terjadi tepat sampai hari ini. Walaupun banyak tantangan, banyak kesulitan, tapi kita percaya kebenaran adalah kebenaran. Maka kita baca 1 Timotius, bahwa 2 Timotius, segala tulisan diilhamkan oleh Tuhan, itu sangat bermanfaat. Dan itu terjadi sampai hari ini. Berapa kali saya mengajarkan, apa itu karena tulisan, apa itu karena tulisan. Oke, ini grup akan foto grup di latar belakang Al-Aqsa. Silakan kalau saudara mau screenshot boleh, ya, silakan. Tuh, yang moto itu Pak Paulus dari yang punya tour travel Asaria. Satu, yang lain Bapak Ibu. Puji Tuhan. Ayo kita ke depannya. Apa saja yang mereka minta permintaan administrasi Islam, selalu saya taat. Tapi setiap kali ada sesuatu yang aneh. Kasihan kemarin, satu ibu bikin begini foto. Oh, mulai lari semuanya. Seperti dia membunuh seorang. Kenapa dia bikin begini? Itu di Bapak Ibu jangan ya. Tolong kelihatan serius, berdiri. Tolong harus menghormati. Sikap sempurna. Bahkan kalau ada penjaganya, laki perempuan nggak boleh foto bareng. Kalau nggak suami istri. Ya, jangan boleh gandengan juga. Sangat ketat.
kamu dengar? Aku tuh denger. Oh ya, oke. Satu, dua. Ini dari depan. Loh, itu masjid. Ini Dome of the Rock di Yerusalem. Yang mau foto silakan. Tempatnya luas sekali. Nah, itu kota tua Yerusalem. Di belakangnya sana. Nggak boleh masuk. Ada yang mau tanya pada Yerias? Enggak, ini di Zoom. Ada sosora yang ikut. Ada yang mau tanya? Tuh, Yerias siap menjawab. Halo? Ada yang mau tanya? Kenapa, Bas? Yerusalem. Yerusalem. Dulu bait suci Ya, ini tempat Bait Suci Salomo, dari zaman pertama dibangun Salomo dan seterusnya sampai Herodes, Zerubabel, Makaberes. sangat simetrik, dirancang oleh arsitektur Armenia. Oh, Armenia, orang Kristen. Karena itu mereka pilih rancangan Bizantium. Kalau segi 8 ini ciri khas Bizantium Kristen. Segi 8 ya. Ya, makanya ini Raja Abdul Malik bin Marwan dia mau juga masjid yang seindahnya gereja Bizantium. Itu jadi segi 8. Iya. 688 ini kubah batu di Al-Aqsa. Di Juga bisa Al-Aqsa. katakan ini Al-Aqsa. Ya, yang mau foto silakan tuh di screenshot ya. Dan itu Al-Aqsa, di Al-Aqsa kubah mas dibangun oleh Walid bin Abdul Malik. Walid ya, oke. Malik yang kubah hitam. Ini Abdul Malik bin Marwan, itu anaknya. Jadi Al-Aqsa di seberang sana masjid. Ini kompleks Al-Aqsa. Makanya bisa kedua-duanya Al-Aqsa. Jangan bingung, biasanya wartawan bikin Anda bingung. Iya ya kata. Satu namanya kubah batu Al-Aqsa, satu namanya Al-Aqsa di Al-Aqsa. Aqsa. Jadi kompleks luas ini namanya Al-Aqsa. Ya, Bapak Ibu dari sini kita akan keluar di mana berdiri Benteng Antonia. Bapak Ibu saya mau menghidupkan satu kisah di sini. Saya mau menghidupkan satu kisah. Bapak Ibu di sini dulu ada pagar. Ternyata ada pagar yang memisahkan orang Yahudi di dalam sama orang yang bukan Yahudi. Zaman Herodes salah satu gedung terindah di dunia. Orang Romawi mau melihat seperti turis. Tapi di sana, sampai di sana ada pagar. Di pagar itu dalam ada tulisan, siapa saja yang masuk tempat suci untuk orang Yahudi akan dapat hukuman mati. Aish. Kalau dia bukan Yahudi. Itulah agama ya. Mengakui hak Yahudi di tempat suci mereka. Siapa saja yang masuk yang bukan Yahudi bisa. Sekarang Anda tahu satu kisah berhubungan sama ini. Paulus membawa beberapa orang yang dicurigai bukan Yahudi. Dicurigai mereka Yahudi. Bapak Ibu begitu masuk, mereka kira ini orang bukan Yahudi, hampir dia dan temannya mati. Dari Benteng Antonia yang berdiri di sana, sekarang ada menara masjid itu. Dulu ada benteng besar sekali. Bapak Ibu. Yang tengah itu ya. Cepat sekali pasukan Romawi turun, tarik Paulus dan orangnya ke benteng.
Makanya sekarang Anda bisa mengerti kisah itu. Kenapa mau membunuh dia? Karena mereka Bukan orang Yahudi. Ya. Menurut Anda, peringatan itu dalam bahasa apa? Ada di Israel Museum Batunia. Siapa saja yang bukan Yahudi, yang masuk untuk Yahudi bisa dirajam mati. Itu dalam bahasa apa? Aram, kasihan banyak orang yang Romawi akan mati. Tidak mengerti. Yunani. Yunani, bahasa internasional zaman dulu. Pas itu bahasa Yunani. Kita nanti lihat. Jalan lagi kita. Kenapa? Jenis lingkungan. Anda sudah bisa mengerti sedikit. Enggak dengar Pak Andreas? Ini pasti bukan Romawi. Zaman Yesus Romawi. Oh, belum. Lingkungan zaman Yesus bulat. Ini gotik. Ini dari Mamluk. Setelah yang mengalahkan perang salib. Ya, apa 13. Ini bukan gotik. Bukan Romawi. Ini gotik. Mereka orang Mamluk juga orang Jam 8.14 menit, beda 5 jam. ada tradisi, ada seperti Pagi ya. Iya, pagi. orang Mamluk ada kepercayaan ini namanya scale 4 timbangan. Jiwa mereka ditimbang di sini, kita langsung masuk sumur arwah, roh-roh arwah, jiwa-jiwa ada sumur, dari sana nanti diputuskan. Islam mulai dari periode Mamluk. Ini bangunan apa, Jerias? Ada kapel-kapel. Oh, kapel. Ya, ini kubah-kubah solar. Itu suara lonceng gereja ortodoks. Oh, itu benteng Antonia. Depan. Bapak Ibu, saya mau menghidupkan satu kisah dari Alkitab. Anda bisa mengerti. Sebentar. Benteng Antonia, menurut Josephus Flavius, itu tuh markas prajurit Romawi. Itu simbol kuasa Romawi. Josephus katakan, benteng Antonia ada 4 menara yang tutup ufuk Yerusalem. Sebenarnya Herodes membangun benteng itu untuk menjaga atas 1/4 juta orang Yahudi yang datang ke sini. Herodes takut dari rakyat dia, ya. Dia bukan imam besar. Satu khutbah dari imam besar Habis bisa sudah. habis, ya. Makanya karena itu dia membangun benteng itu dan dia memberi nama Mark Antony, sahabatnya. Cleopatra. Ya, makanya benteng. Ya, itu benteng Antonia. Bapak Ibu, Anda bisa mengerti kadang-kadang kita membaca dan tidak mengerti apa yang terjadi. Di puncak Bukit Zaitun, Yesus mulai jalan Minggu Palm sama Bukit Zaitun, di mana depan mulai dengan ribuan orang. Semua kota gentar. Semakin dia mendekati Antonia, semakin orang mundur. Yesus tinggal sama hanya muridnya. Dan buktinya orang Farisi ke sini. Oh, biar mereka jam. Maksudnya mereka cuma 12-13 orang. Dia kan bilang kalau mereka jam, batu akan berteriak. Ya. Anda bisa merasa. Sekarang tidak ada lagi karena Titus untuk masuk ke sini melanjutkan bait suci itu adalah hambatan. Makanya dia membongkar Antonia Titus. Padahal dia orang Roma, ya. Ya, karena waktu itu jadi hambatan buat legion-legion masuk. Oh, oke. Tahun
waktu Yahudi peruntak. Bapak Ibu, 30.000 di halaman ini. Yahudi, mereka mempertahankan bait suci hidup mati. Tetapi akhirnya Titus masuk, Bapak Ibu. Kasihan 30.000 di sini. Mati sendiri. Sama Titus ya? Ya, sama Titus. Yosefus dia mengabadikan momen-momen ini dari Bukit Zaitun nanti di mana kita ambil foto. Sedih sekali. Dan satu prajurit dia buang odol arah bait suci dan semuanya habis. Termasuk tabut perjanjian habis waktu itu. Zaman Herodes sudah tidak ada. Dan ada. Oh. Itu Bukit Zaitun di seberang sana jauh. Takut perjanjiannya sudah hilang ya Pak? Iya, karena Tuhan nggak butuh lagi, karena Dia sudah punya tempat suci yaitu kita ini. Licin. Pelan-pelan ya, licin ya. Kenapa? Itu toh? Itu benteng Antonia tadi yang dijelaskan itu. Terima kasih Bapak, engkau berikan sinyal yang bagus sehingga semua saudara kami bisa mengikuti. Semua dari batu ini, nggak ada aspal. Tempatnya asri ya. Bau. Bokerto. Fine. Yeah. Indonesia. Ya, assalamualaikum. Yeah, thank you. Ya, assalamualaikum. Buat mereka ya yang di luar negeri begitu dengar Indonesia pasti bilang kamu Muslim. Itu. Ini kalau kita lihat suasana Yerusalem begini sekarang. Nggak ada perang, nggak ada apa-apa di daerah sini, aman. Begitu berita-berita itu selalu dibesar-besarkan. Memang jalur Gaza itu masih perang sampai hari ini. Morning. Ini jaitonnya. Ada yang nanam tapi nggak tumbuh. Ada banyak yang nanam. Bukan, cuacanya yang beda. Cuaca. Wah, dibawa kemana ini? Dibawa kemana? Nih, tentara Israel. Boker Tov. Shalom. Boker Tov. Dan tentara-tentara Israel. Iya, selalu Israel itu dijaga terus. Ini dalam kota Yerusalem ya. Jalannya sempit-sempit. Habis hujan. Ini kota Yerusalem. Dalam kotanya. Oh, ini Muslim Quarter.
Jadi di dalam kota Yerusalem itu dibagi 4 wilayah. Arab Muslim, Arab Kristen, Armenia, dan Yahudi. Kita mulai dari Yahudi, nanti kita kembali ke Yahudi. Yang kasih nama Al-Aqsa siapa? Itu di ayat Isra Miraj. Ya, itu ada Al-Aqsa yang terjauh. Saudara lihat itu Via Dolorosa. Nah ini yang tradisi Ortodoks, Katolik. Tuh, Via Dolorosa. Tapi ini tradisi Katolik. Kelihatan nggak? Nah itu sepanjang jalan ini, itu Via Dolorosa. Sepanjang jalan ini. Jalannya seperti ini. Nah. Ada toko-toko Arab. Ya. Kami Aramai, bahasa Aramai, bahasa Yesus. Ya. Kami dari murid Yesus, Yahudi Kristen pertama. Tapi karena pemukulan Pilatus, tergolong Arab. Makanya seluruh Yesus persis simetrik. Kalau saya ngomong Arab, langsung mereka kira saya Islam. Saya merasa persis yang saudara saya. Oh. Ini pintu gerbang apa? Yang sana itu? Tadi yang kemarin kita singa. Iya, itu gerbang singa. Ya kita di dalam Ibu, ada toilet kursi. Ibu. Tapi kalau karena penjaga dua orang $1. Itu di sana toilet masjid. iya, yuk. Ada toilet. Lah, ini stasi pertama bagi orang Katolik di mana Tuhan Yesus. Iya. Iya, oke. Saya taruh ini dulu lah. Pak Paulus kasih dia $20. Iya, jadi satu ya. Nah, saudara, ini off sebentar ya. Nanti nyambung lagi ya. Yang Facebook, Instagram, Zoom. Mau kencing dulu karena dingin. Oke ya, off dulu ya. Nanti nyambung. Iya, jangan keluar ya, nanti nyambung lagi ya semuanya.